Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Tamrin dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada kajian cepat pada sore hari ini. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad sampai dengan bahasan tentang silaturahmi. Mungkin untuk mempersingkat waktu kami Ustaz Tamrin untuk mulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah. Qala Rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Sahih Al-Adabul Mufrad. Kita sudah sampai pada bab tentang dosa memutus silaturahim. Kata pengarang rahimahullah ta'ala sampai pada hadis Abu Hurairah, bab tentang dosa orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau kita kembali ke bab sebelumnya, satu bab hadis satu hadis. Kata beliau rahimahullah ta'ala, an Jubair bin Mut'im annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga qati'ur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, ya, diancam ya, tidak masuk ke surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadits ini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Yang pertama, ditafsirkan kepada yang tidak masuk surga itu adalah orang-orang yang menghalalkan memutuskan tali silaturahim tanpa sebab ya, dan tanpa syubhat. Ya, mau-maunya dia, suka-sukanya dia mengatakan tidak apa-apa memutuskan tali silaturahim. Nah, ini seperti ini nggak masuk surga dia. Padahal dia tahu itu diharamkan. Memutus tali silaturahim diharamkan. Nah, dan orang seperti ini kafir, dia keluar dari Islam. Ya, memutus tali silaturahim itu haram hukumnya. Kalau dia meyakini halalnya, bolehnya, berarti dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini tidak akan masuk surga selama-lamanya. Nah, yang kedua, tafsir yang kedua dari hadits ini maknanya adalah dia tidak akan masuk surga ya, di awal perkara, maksudnya dia tidak masuk surga bersama orang-orang yang lebih dahulu masuk surga. Bahkan dia diakhirkan masuk ke dalam surga. Disesuaikan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ya.
Jadi ada orang-orang jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Yang masuk dalam neraka itu ada yang kafir, ada juga orang yang beriman. Bedanya orang-orang yang beriman kalau masuk neraka itu suatu saat akan dikeluarkan kembali, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih ada imannya. Nah, tafsir yang kedua ini tentang orang-orang yang menghalalkan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW tidak akan masuk surga, orang yang memutus tali silaturahim, maksudnya kalau dia menghalalkan atau memutuskan tali silaturahim, ya, maka dia tidak akan masuk surga di awal urusannya. Artinya dia akan diakhirkan, masuk surganya diakhirkan, ya, disesuaikan dengan kadar dosanya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rahim sajnatun minar rahman. Taqulu ya Rabbi inni zulimtu." Nah, ya Rabbi inni quti'tu, ya Rabbi inni ini dan seterusnya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tali silaturahim atau silaturahim itu adalah bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah dizalimi, ya Allah, sungguh aku telah diputuskan, ya Allah, sesungguhnya aku begini dan begitu." Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fayujibuha ala tardaina an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah engkau akan ridha, ya, kalau aku putuskan orang-orang yang memutusmu dan aku menyambung orang-orang yang menyambungmu? Nah, di sini terdapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Ya, orang-orang yang tidak peduli dengan kerabatnya, orang-orang yang tidak mau menyambung tali silaturahimnya. Nah, apalagi sampai dia mengatakan halalnya hal tersebut dan bolehnya meninggalkan silaturahim. Ini tentu lebih besar lagi dosanya. Ya. Jadi memutus tali silaturahim atau menzalimi orang-orang yang punya ikatan kekerabatan dengan kita itu adalah perbuatan zalim yang dilarang dalam agama kita. Nah, ya. Nah, jadi dari sini kita ketahui tentang azab bagi seorang hamba itu disesuaikan dengan kadar dosanya. Ya. Kalau dia putuskan tali silaturahim, Allah akan putuskan dia. Nah, karena silaturahim ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia dilantarkan, dia putuskan, maka dia akan mendapatkan ancaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia putus juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diancam masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian kita beliau rahimahullah taala an Sa'id bin Sam'an qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yata'awwadu min imaratis sabyan was sufaha. Nah, dari Sa'id bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan Rasulullah beliau mendengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu berta'awudz itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari imaratus sibyan was sufaha. Nah, imaratus sibyan maksudnya pemerintahan yang dipimpin oleh anak kecil, masih muda. Ya. Demikian pula pemerintahan orang-orang yang bodoh, sufaha. Jamak dari kata safih, ya, orang yang dungu, orang yang bodoh. Nah, ya. Ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Seakan-akan hadis ini tidak ada korelasi, ya, tidak ada kaitannya dengan bab kita. Ya, tapi dijelaskan di sini, ya, oleh para ulama kita, ya, lanjutan dari matan isi kitab ini. Sa'id bin Sam'an mengatakan fa akhbarani Ibnu Hasanah Al-Juhani. Ya, Ibnu Hasan Al-Juhani menceritakan kepada kami bahwasanya dia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada kami, ya, tentang ketika beliau berta'awud.
Aku berlindung kepada Allah dari pemerintahan anak kecil atau pemerintahan orang-orang yang safi, orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh. Nah, maka beliau ditanya, ma ayatu dzalika? Apa ma ayatu dzalika? Apa tanda-tandanya ya Abu Hurairah? Nah, beliau menjawab, qala an tuqta'al arham. Ini ya. Diputuskannya tali silaturahim, tali kekerabatan. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda akan ada pemerintah atau penguasa-penguasa yang masih muda, yang masih bocah, masih kecil, ya, atau penguasa-penguasa pemerintah yang dungu, yang bodoh. Nah, itu tanda-tandanya, di antara tanda-tandanya adalah ketika tali silaturahim, kekerabatan itu diputus, ya. Wa yuta'ul magwi, dan orang-orang yang berbuat zalim, berbuat semena-mena itu ditaati. Wa yu'sal mursyid, dan orang-orang yang memberikan petunjuk itu dimaksiati, tidak ditaati. Ya. Orang yang berbuat semena-mena, orang-orang yang zalim, ya, itu malah ditaati. Sedangkan orang-orang yang menunjukkan kepada jalan kebenaran, jalan kebaikan, menunjukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, malah dimaksiati, nggak diikuti. Nah, dalam kondisi seperti ini, adanya ayat-ayat tanda-tanda seperti ini, maka disitulah akan muncul nanti apa? Pemerintahan yang dipimpin oleh bocah, oleh anak kecil, atau pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang dungu. Nah, syahid kita dalam hadits ini adalah ketika diputusnya tali silaturahim. Nah, ya. Ya. Nah, kemudian kita pengarang rahimahullah taala, babu uqubati qati'ir rahimi fid dunya, bab tentang uqubah, nah, azab bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim di dunia. Nah, kata beliau rahimahullah taala, an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ahra ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah min qati'atir rahimi wal bagi. Nah, insyaallah taala. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dzambin ahra, tidak ada satupun dosa yang dosa itu lebih dipercepat, ya, Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya li sahibihi, bagi pelakunya, ya, al-uqubah, azabnya fid dunya, di dunia ini. Artinya tidak ada satupun dosa yang Allah akan segerakan azabnya, Allah akan percepat azabnya di dunia, ya, ma'ama yuddakharu lahu fil akhirah, ya, tidak sampai cuma di dunia, tapi juga apa yang disimpan berupa azab yang sangat besar di akhirat nanti. Nah, jadi dosa ini adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah. Ya, pelakunya itu bisa disegerakan azabnya di dunia ini, ya, di kehidupan dunia ini. Ya. Sedangkan di akhirat nanti masih disimpan lagi azabnya, ya, bagi mereka-mereka yang melakukan dosa ini. Dosa apa itu? Kata beliau rahimahullah taala, tidak ada dosa yang lebih dicepatkan, disegerakan azabnya di dunia dan nanti juga disimpan lagi azab di akhirat, melainkan dosa min qati'atir rahimi wal bagi, dosa qati'atir rahim, ya, memutus tali silaturahim. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dosa al-bagi, dosa berbuat semena-mena, ya, dosa berbuat dosa, berbuat semena-mena, berbuat zalim. Nah, maunya dia, suka-sukanya dia berbuat sesuatu, ya, dia nggak pedulikan orang. Nah, seenaknya dia, mentang-mentang dia orang kaya umpamanya, atau dia berkuasa umpamanya, atau memiliki power, ya, mentang-mentang dia mampu begini dan begitu, dia berbuat seenaknya dia,
semena-mena, berbuat zalim, ya. Nah, orang yang seperti ini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memutus tali silaturahim, orang-orang yang berbuat kezaliman itu disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apalagi ya kalau orang yang dia zalim itu berdoa minta kepada Allah. Nah, jadi kalau ada orang yang menzalimi orang lain, ya, sebelum orang itu berdoa pun sudah terancam di sini. Allah akan segerakan, ya. Allah akan segerakan azabnya di kehidupan dunia ini, dan Allah akan berikan balasan yang jauh lebih berat, ya, lebih sadis lagi, lebih keras lagi, ya, nanti di akhirat. Masya Allah Ta'ala. Dosanya adalah memutus tali silaturahim dan berbuat zalim. Apalagi kalau orang yang zalim itu berdoa, dia tambahkan lagi, orang yang dia zalimi, ya, orang yang dia zalimi itu berdoa lagi minta kepada Allah. Dia berdoa, ya Allah hancurkanlah orang yang menzalimi aku umpamanya. Ya Allah berikan dia balasan yang setimpal. Dia doakan dengan doa keburukan, itu makbul doanya. Ya, ada 3 doa yang mustajabah yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, doa seorang musafir. Ya, yang kedua, doa orang yang dizalimi. Nah, di sini. Ya, yang ketiga adalah doa seorang anak untuk orang tuanya atau sebaliknya. Nah, atau doa orang yang berbuka puasa, ya, ada beberapa riwayat, ya. Nah, di antaranya adalah orang-orang yang dizalimi. Kalau dia dizalimi, dia berdoa, dia doakan untuk orang yang menzaliminya, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya berbahaya, ya. Sangat-sangat berbahaya dosa ini, ya. Nah, bagi orang-orang yang melakukannya atau mengerjakannya. Nah, jadi hati-hati jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang, subhanallah, dia selalu apa namanya, mengeluh tentang kehidupannya. Ada saja yang nggak beres. Ternyata dia adalah orang yang memutus tali silaturahim. Dia nggak pernah lagi tanya kabar ibunya bagaimana, kabar ayahnya. Karena dia punya keluarga. Nah, semua maunya dia. Dia nggak mau tanya tentang kabar orang tuanya. Dia tidak mau apa namanya menjalin tali silaturahim. Bahkan ada sebagian anak, subhanallah, ya, durhaka kepada ibunya. Ibunya sampai diambilkan parang, ya, sampai dia mau bunuh ibunya, subhanallah. Hanya karena perkara sepele saja, nggak dimasakin, ya, nggak dimasakan oleh ibunya, ya, atau mungkin dia merasa ibunya berat sebelah dengan adiknya, terhadap adiknya atau yang semisal dengan itu, ya. Akhirnya dia marah, dia mau parangi, ya, ibunya, dia ambil parang, dia ancam ibunya, bahkan dia hina, dia olok-olok ibunya, subhanallah. Nah, dan orang yang seperti ini, ya, tidak berkah hidupnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya di dunia. Dan ingat, ya, durhaka kepada orang tua itu, ya, itu sangat berat siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Nah, artinya lebih pantas, lebih cocok untuk disegerakan, ya, yaitu berbuat zalim, demikian pula memutuskan tali silaturahim, disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita bisa ketahui jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disegerakan dosa, disegerakannya hukuman, ya, itu dari satu dosa ke dosa yang lain itu beda-beda, ya. Tingkatnya itu berbeda-beda, ya. Ada yang langsung disegerakan, ya, di dunia, langsung cash, kontan, ya, azabnya itu kontan. Seperti di sini, ya, dosa memutus tali silaturahim dan dosa berbuat semena-mena, berbuat zalim, ya. Dan di sana masih ada juga dosa-dosa yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang paling beratnya, ya, disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia, disegerakan. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullah taala, babun laisal wasilu bil mukafi. Nah, ya, bab tentang bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim ya, bukanlah hakikat silaturahim orang-orang yang mukafi, ya.
Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab tentang bukanlah orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang memberi, membalas kebaikan orang lain. Bukan itu. Ya. Kata Nabi SAW dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Seorang yang menyambung tali silaturahim itu bukanlah orang yang membalas dengan hadiah, membalas pemberian dengan pemberian atau yang semisal dengan. Bukan. Bukan dengan membalas. Walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Nah, itulah wasil. Akan tetapi orang yang menyambung tali silaturahim itu adalah orang-orang yang kalau diputus tali silaturahimnya dia menyambungnya. Contoh, si A dan si B. Si A dan si B. Nah, si A memutuskan tali silaturahimnya. Dia nggak mau lagi ketemu B. Nah, karena sakit hati, masalah uang, masalah ya macam-macam. Lalu mereka adik-beradik, saudara. Si A memutuskan seperti itu. Ternyata si B tidak mau melakukan hal yang serupa. Dia tetap menyambung. Dia tetap hubungi adiknya atau abangnya. Dia tetap menghubungi si A. Dia berusaha terus-menerus. Nah, orang yang seperti inilah. Walaupun seandainya nggak diterima, ya, si A tidak mau. Tetap dia nggak mau berdamai. Dia tetap tidak mau berdamai. Maka si B tetap dianggap sebagai orang yang apa? Orang yang menjalin tali silaturahim. Nah, karena di situ intinya. Ya. Nah, ya kalau diputus tali silaturahimnya dia menyambungnya, dia tidak membalas dengan hal yang serupa. Nah, ya. Jadi dia tetap menyambung tali silaturahim bersama keluarganya, bersama kerabatnya, ya, walaupun kerabatnya tidak suka sama dia, walaupun kerabatnya itu telah memutuskan tali silaturahim. Nah, dia tetap menyambungnya. Ya, dia tetap menyambungnya dan berusaha untuk menjaga kekeluargaannya, menjaga kekerabatannya. Ya. Nah. Ya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, la yalzamu min nafyil wasli thubutul qat'i. Thubutul qat'i, afwan. Ya. Menafikan wasal, menafikan menyambung tali silaturahim itu tidaklah mengharuskan validnya thubutul qat', validnya pemutusan. Nah. Fahuwa thalathatu derajat, dan ini ada 3 derajat. Yang pertama muwasil, yang kedua mukafi, yang ketiga qati'. Muwasil itu orang yang menyambung tali silaturahim. Siapa dia? Man yatafaddalu wa la yutafaddalu alaihi. Orang yang suka memberi lebih dahulu daripada orang yang diberikan. Nah, wal mukafi, sedangkan orang yang mukafi, orang yang membalas kebaikan adalah alladzi la yazidu fit i'ta' ala ma ya'khud. Dia tidak melebihkan sesuatu, ya, dalam pemberiannya dari apa yang diambil. Nah, umpamanya dia pernah dikasih 100.000, ya, 100.000. Dia balas dengan 100.000, nggak lebih. Nah, ini mukafi namanya. Ya, kalau muwasil orang yang menyambung tali silaturahim, dia langsung kirim uang ke ibunya umpamanya, atau ke adiknya atau ke abangnya dengan cara apa? Memberi, ya, atau dengan cara dia menyambung tali silaturahimnya tanpa harus diminta. Nah, itu muwasil. Kalau mukafi, dia hanya membalas hal yang serupa, yang semisal dengan itu. Yang ketiga yang paling parah adalah al-qati'. Al-qati'u adalah orang yang selalu minta orang menyambung tali silaturahim dengan dia, kalau enggak ya dia enggak mau juga. Nah, ini enggak boleh. Berarti dia memutus tali silaturahim. Nah, dia enggak mau salam duluan atau telepon duluan, enggak mau dia. Nah, ini orang yang apa? Qati', memutuskan tali silaturahim. Nah, ya. Kalau terjadi pemutusan tali silaturahim, orang yang pertama kali datang meminta maaf, orang yang pertama kali datang menyambung tali silaturahim, dia disebut sebagai wasil. Orang yang menyambung tali silaturahim. Nah, ya. Nah, orang yang didatangi tadi, ya, si A sama si B. Ya, si A datang kepada si B
Karena ini sudah lama terputus silaturahimnya, si A datang kepada si B untuk menjalin tali silaturahim. Ini namanya wasil. Si B ya, menerima silaturahim tersebut karena dia nggak sempat juga datang ke si A, dia menerima, akhirnya apa? Mereka pun menjalin tali silaturahim tersebut, dan ini disebut sebagai mukafi, orang yang membalas hal tersebut. Nah, orang yang memutuskan tali silaturahim siapa? Orang-orang yang nggak mau ketemu. Ya, si A udah datang baik-baik, si B tetap menolak. Nggak mau saya, pokoknya dia begini begitu. Nah, ya, ini ingat ya, tali silaturahim itu berlaku bagi kerabat, bukan kepada non kerabat. Kerabat itu ya orang yang punya hubungan darah dengan kita. Ada om kita, tante kita, ya, adiknya bapak kita atau adiknya ibu kita. Nah, paman, bibi, ya, adik-beradik kita. Nah, itu semua dianggap sebagai al-qarabah, nah, kerabat. Nah, ibu kita, ayah kita, dan seterusnya. Baik. Kita ambil satu bab lagi. Baru setelah itu kita persilahkan untuk tanya sesuai dengan pembahasan atau yang lain. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, babu fadli man yasilu dzarrahimil zalimi atau dzarrahimil zalimah. Bab keutamaan, ya, ganjaran yang didapatkan oleh orang-orang yang menyambung, nah, kekerabatan orang yang zalim. Nah, ini gimana ini? Maksudnya begini, si A dan si B. Si B ini zalim kepada si A. Ya. Dia memutus tali silaturahim, sudah gitu si B tetap berbuat zalim kepada dia. Nah, ternyata si A ini, ya, tidak mau melakukan hal yang serupa, dan dia tetap menyambung tali silaturahim orang yang zalim tersebut. Kata beliau rahimahullah, dari Al-Bara radhiyallahu anhu qala ja'a Rabiun faqala ya Nabi Allah allimni amalan yudkhiluni al-jannah. Nah, dari Al-Bara radhiyallahu anhu beliau berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, wahai Nabi Allah. Ini ciri-ciri orang Badui, ya. Ciri-ciri orang Badui itu dia panggil nama Nabi dengan Nabiullah, atau dia panggil ya Muhammad SAW. Nah, kalau yang bukan Badui, yang tinggal di kota, yang tinggal bersama Nabi SAW, itu biasa mereka panggilnya ya Rasulullah. Nah, ya Rasulullah. Nah, itu bisa juga ya Nabi Allah. Baik. Kata beliau, qala lain kunta aksarta al-khutbata laqad a'radta al-mas'alata a'tikin nismata wa fukkar raqabah. Nah, qala awalaysata wahidan qala la idkun nismata la tu'tiqun nismah wa fakkur raqabati an tu'ina 'ala ar-raqabah. Nah, wal manihatu ar-rugub wal fai'u 'ala dhir rahim. Fa in lam tutiq dzalika fa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari fa in lam tutiq dzalik fakuffa lisanak. Naam, fakuffa lisanuka illa min khairin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, jadi Badui itu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa mendekatkan aku kepada surga? Nah, kata beliau, kalau engkau ingin menyingkat khutbah, maka engkau telah memaparkan dirimu pada sebuah permasalahan. Ya, kalau begitu, a'tiqun nismah, bebaskan an-nismah. Nah, an-nismah itu adalah semua makhluk yang hidup, ya, an-nafs, jiwa atau ruh, atau bukan isma, an-nasamah, ya, an-nasamah atau an-nasmah, bisa juga dibaca an-nasamatu, an-nismatu. Maksudnya lepaskan, bebaskan segala sesuatu yang punya ruh, yang ada nyawanya, ya, binatang, apalagi manusia. Wahai nasamah. Nah, wa inna ma yuridun nas, itu diinginkan manusia. Ya, membebaskan mereka, tidak mengganggunya, tidak membunuhnya. Sedangkan yang kedua, wafakkur raqabah, dan bebaskan budak. Maksudnya engkau bantu hamba-hamba sahaya, budak-budak yang ditawan itu, ya, untuk membebaskan dirinya. Nah, itu di antara amalan masuk ke dalam surga.
Maka orang ini tanya lagi, ya Rasulullah, bukan itu sama saja antara dua itu, yang pertama dan yang kedua, itu sama? Kata Nabi SAW, enggak sama. Kunna sama antu takanna sama. Kalau kau bebaskan annas sama, maksudnya jiwa yang berjiwa, sesuatu yang berjiwa atau makhluk yang berjiwa, itu artinya kau bebaskan mereka, kau tidak bunuh, kau tidak ganggu dia. Sedangkan wafakkur raqabah, sedangkan fakkur raqabah, melepaskan budak, itu adalah engkau tolong dia, kau tolong dia supaya dia terbebas dari perbudakan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wal manihatu ar-rugub. Al-manihah, ar-rugub yang paling diinginkan. Al-manihah itu engkau memberikan seekor onta atau kambing. Nah, ya seseorang bisa mengambil manfaat dari susunya dan dia bisa menungganginya. Ya. Ya. Wal fai'u ala dzir rahim. Al fai' bagi orang yang memiliki tali kekerabatan. Ai al-'atfu alaihi war ruju' ilaihi bil bar. Ini berbuat baik kepadanya dan kembali kepadanya, kembali kepada orang-orang yang memiliki tali silaturahim dengan kita. Kita kembali kepadanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kalau kau tidak mampu itu, ya, itu amalan masuk surga ya. Di antaranya adalah apa? Menjalin tali silaturahim dengan cara membebaskan budak, ya, atau berbuat kebaikan kepada mereka, atau berbuat baik kepada semua orang yang semua makhluk yang memiliki ruh atau jiwa. Nah, ya. Nah, kalau tidak mampu untuk berbuat seperti itu, ya, kata Nabi SAW, maka hendaknya engkau memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, ya, dan mencegah, melarang dari kemungkaran. Ya, kalau kau tidak mampu juga hal itu, ya cukup kau jaga lisanmu. Ya. Lisanmu kau jaga, jangan sampai kau mengucapkan ucapan-ucapan kecuali kebaikan. Nah, di sini juga terdapat dalil jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah SWT tentang pentingnya diam, keutamaan diam dan menjaga lisan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, man somata naja, siapa yang diam itu dia akan selamat. Karena orang itu kalau banyak ngomong, banyak bohongnya. Kalau sudah banyak bohong, banyak dosanya. Kalau banyak dosa, masuk neraka dia. Kalau dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga sabda Nabi SAW, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Nah, waliyasa'aka baituk, dan hendaknya rumahmu itu engkau rasakan luas, engkau berada dalam rumahmu. Nah, wabaki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu. Nah, tangisilah dosa-dosamu. Ya. Ini kaitannya dengan tadi ya kita sebutkan ya, untuk menjaga lisan. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjaga lisan. Itu yang paling apa namanya paling rendahnya. Ya. Kalau kita mampu untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan nyawa, hatta itu nyawa binatang sekalipun, ya kita lakukan. Kalau kita mampu untuk membebaskan seorang budak, maka kita lakukan. Apalagi kalau dia ada hubungan kekerabatan dengan kita berbuat baik kepada mereka. Kalau tidak mampu, ya pindah ke jenjang berikutnya. Amalan berikutnya adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak mampu juga, ya udah diam, jaga lisan, jangan mengucapkan atau mengatakan atau berkata sesuatu yang mengandung dosa. Dia tidak berkata, dia tidak berbicara, dia tidak berucap kecuali sesuatu yang baik, ya, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala alam, sampai di sini bahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bab berikutnya adalah bab tentang orang yang menyambung tali silaturahimnya di masa jahiliyah, kemudian dia masuk Islam. Bagaimana kisahnya nanti akan datang insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Allah Ta'ala alam. Nah, baik. Sebelum kita tutup majelis, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, masih ada sisa waktu, dipersilahkan. Nah. Silakan pada teman-teman sekalian yang ingin bertanya.
Kalau tidak ada mungkin dicukupkan aja kali Ustaz. Ya gimana Pak? Kayaknya belum ada yang bertanya dari jamaah. Mungkin kalau misalnya masih ada waktu dilanjut atau mungkin dicukupkan Ustaz. Nah, ada yang ini antumnya di chat ya. Nah. Nah. Gimana? Panitia? Suara saya ada? Ada Ustaz. Gimana Pak, kita lanjutkan atau nunggu jamaah? Nah. Ini jamaahnya ada nggak nih? Oh ya ada, Masya Allah. Barakallah. Apa Ustaz, cukup jelas Alhamdulillah. Insya Allah Anda belum ada pertanyaan dulu. Baik, Masya Allah. Barakallah fikum. Alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan berarti udah jelas semua ya. Gimana Pak Rahmat? Mungkin ditutup aja dulu Ustaz, nggak apa-apa Pak Ahmad. Saya kayaknya lagi kesulitan sinyal ini. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu menjaga dan menyambung tali silaturahim. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa memutus tali silaturahim, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk meraih husnul khotimah di akhir kehidupan kita. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita cukupkan sampai di sini majelis kita di sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Nah, jazakumullah. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Barakallah.